Saya menganggap diri saya cucu Nabi. Apa yang harus saya lakukan? Cucu Nabi. Saya menjaga nasab ini dan saya menjaga putri saya. Hanya itu. Putri saya jangan sampai menikah dengan selain sayyid. Oh, Di mazhab Syafi'i ada kafa'ah. gitu Hanya ya. itu. Selain itu tidak ada. Selain urusan pernikahan yang berkaitan dengan kafa'ah, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Apa? Bedanya saya dan Ustadz Amin ini apa sekarang? Ustadz Amin itu Habib bukan? Bukan. Apa beda saya dengan dia? Kasihan ya, bukan Hah? Habib. Al-Quran, kitab suci saya sama kitab suci dia sama Al-Quran. Panduan saya Al-Quran dan panduan dia Al-Quran. Hadis Nabi Muhammad, panduan dia hadis Nabi Muhammad. Saya wajib sholat 5 waktu, dia wajib sholat 5 waktu. Ustadz Amin wajib puasa Ramadan, saya wajib sholat puasa Ramadan. Yang diharamkan oleh Ustadz Amin diharamkan juga oleh Allah untuk saya. Gak ada bedanya sama sekali. Perbedaannya yang satu di dalam pernikahan yang ada hubungannya dengan kafa'ah. Itu pun mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Malik selesai, gak ada kafa'ah tentang nasab. Makanya hal ini tidak perlu dipermasalahkan, tidak perlu diributkan, jangan ikut-ikutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, seperti itulah ya, mereka ini selalu membeda-bedakan ya. Yaitu Syarifah ini yang katanya adalah zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh menikah yaitu dengan orang ajam ataupun orang non-Arab. Tentunya mereka ini sudah membuat suatu hukum. Kalau ada suatu hukum, tentu ada dalil. Jadi itulah ya, ajaran mereka ini memang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikahkan putrinya kepada sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan itu bukan keturunan Nabi. Mereka ini tahu nggak ya, sahabat Utsman ini menikahi yaitu dua putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Tapi kenapa Habib ini membuat suatu hukum bahwasanya Syarifah itu tidak boleh menikah dengan orang yang bukan Habib. Padahal Rasulullah SAW sendiri itu menikahkan putrinya dengan orang yang bukan keturunan Nabi, yaitu siapa? Yaitu sahabat Utsman bin Affan. Itulah ya Habib-Habib yang ada di Indonesia ini, mereka ini malah sesuka hati meminta yaitu istri muhibbin, yang dimana istri muhibbin ini diceraikan oleh muhibbin dan dinikahi oleh Habib. Mereka ini berleluasa untuk mengambil yaitu perempuan-perempuan pribumi, sedangkan dari kalangan mereka ini tidak boleh dinikahi oleh yaitu yang namanya orang ajam, non-Arab ya teman-teman, bukan keturunan Nabi SAW. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu tanggapan dari Kiai Imad Al-Bantani ini tentang terkait Habib-Habib. Inilah ajaran Islam di mana kemuliaan hanya dari takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kalau pengen kita mulia, bertakwalah. Kalau kita pengen derajatnya tinggi, berilmulah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu beberapa derajat. Ini ada orang yang dia memotong ilmu pengetahuan. Katanya karena anyadnya seorang Habib lebih mulia daripada orang berilmu 70 orang berilmu. Dia bodoh mengalahkan sarjana 70. Dia bodoh mengalahkan insinyur 70. Dia bodoh mengalahkan kiai 70. Dia bodoh mengalahkan orang-orang yang diberikan Allah pengetahuan. Dia rendah pangkatnya karena tidak punya ilmu, tapi katanya lebih mulia dari Pak Camat 70 camat. Dia rendah derajatnya, tetapi katanya dia lebih mulia dari bupati, dari gubernur, dari presiden. Makanya mulutnya menjadi siapapun karena dirinya merasa lebih baik dari orang lain karena derajatnya. Padahal yang diakuinya itu hanya palsu belaka. Bohong belaka. Ngaku cucu Nabi ternyata bukan cucu Nabi. Ngaku cucu Nabi ternyata bukan cucu Nabi. Cucu Nabi bisa dideteksi betul atau tidak dia itu cucu Nabi dengan dua hal. Pertama dengan catatan nasab. Ketua Pagulan Jalan Banten, catatan nasab turunan Nabi itu sejak abad ketiga dicatat. Ada
ada petugas-petugas yang menugaskan diri menulis kita. Ini Sayyidina Ali punya anak dua, Hasan dan Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak berapa? Dicatat. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir. Dia punya saudara sekian, dicatat semua. Muhammad Al-Baqir mempunyai anak namanya Ja'far As-Sadiq, punya anak berapa? Dicatat semua. Terus demikian dari generasi sampai saat ini. Dan saya mempunyai kitab-kitab nasab sejak abad keempat sampai hari ini. Dan ketika saya lihat orang yang mengaku cucu Nabi di Indonesia ini yang bergelar Habib itu ternyata tidak terbukti secara pustaka mereka adalah keturunan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang cara kedua. Cara kedua adalah dengan tes DNA. Itu bukan keahlian saya, tapi ada Badan Riset Inovasi Nasional di Indonesia ini yang bisa memeriksa darah seseorang, ingus seseorang, ludah seseorang, rambut seseorang yang mengaku sebagai keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian diperiksa di lab. Setelah diperiksa akan diketahui betul tidak dia sebagai keturunan Nabi. Ada nggak haplo dia sama dengan haplonya Nabi? Haplonya Nabi J1. Coba darah kemundi. So, ternyata setelah diperiksa hasilnya haplonya bukan G1 tapi haplonya G. Non eta haplo G, eta haplo lain turunan Nabi. Jangankan turunan Nabi, turunan orang Arab aja bukan. Kata Profesor Kain dari Badan Riset Inovasi Nasional, jangankan orang Arab, orang Sumeria saja bukan. Sumeria itu J0. Jadi Akadia nanti bermutasi J1. Sumeria jadi Akadia menjadi orang Arab. Orang Arab masih J1. Nanti kalau dia mengaku keturunan Quraisy akan ada kode-kode dari Quraisy. Kalau dia mengaku keturunan daripada Hasim akan ada kode-kode dari Hasim. Kalau dia mengaku keturunan daripada Abi Thalib akan ada kode-kode Abi Thalib. Kalau dia mengaku keturunan daripada Husain akan ada kode-kode Sayyidina Husain. Dan setelah diperiksa mereka dari 5 orang Indonesia dari kalangan mereka yang sudah tes DNA tidak ada haplo J1-nya, tidak ada kode genetik daripada keluarga Bani Quraisy, tidak ada kode genetik dari keluarga Bani Hashim, dari keluarga Bani Abu Thalib, dari keluarga Sayyidina Husain. Kalaulah secara pustaka tidak terbukti, DNA juga tidak terbukti, lalu dengan apa kita harus percaya bahwa mereka keluarga besar keturunan daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Marah-marah sama kita, katanya tetap kami keluarga Nabi, turunan Nabi. Jangan jadi orang yang menghina keturunan Nabi. Kita tidak boleh menghina keturunan Nabi, tapi ente bukan keturunan Nabi. Buktinya di pustaka tidak ada, di DNA tidak terbukti. Lalu atas dasar apa kami menganggap Anda sebagai keturunan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya tanggapan dari Bapak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, yaitu tentang terkait masalah Habib-Habib Ba'alawi ini, yang dimana mereka ini selalu mengklaim dirinya ini adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata ya setelah dibongkar semuanya, mereka ini tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, itulah ya mereka ini ya teman-teman ya. Mereka ini selalu mengklaim dirinya ini adalah zuriat Nabi, tapi ternyata bukan. Lalu bagaimana kita ini ya mau percaya dengan mereka ini, yang dimana mereka ini ya selalu mendawir nipu umat. Kasihan ya kaum muslimin ini sudah ratusan tahun itu dibodoh-bodohin, diperbudak oleh Habib-Habib Ba'alawi ini. Dan kaum muslimin ini tidak maju-maju ya karena mereka ini manut kepada Habib-Habib, yang dimana mereka ini kalau berceramah ini sangat jauh sekali dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang bisa kita ambil ilmu dari mereka kalau mereka ini kalau berceramah suka dawir? Lawang keturunan Nabi bukan kok ceramah? Ya kalau mereka ingin berceramah ya ceramah sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ini ceramah malah meninggikan kelompok mereka, meninggikan klan mereka, bercerita tentang enjit-enjitnya adalah waliullah. Ini konyol ya teman-teman ya. Rosak kalau agama ini dipegang oleh mereka. Mereka mengklaim cucu Nabi, apalagi mereka ini suka menyebarkan hadis-hadis palsu, lebih berani. Dan siapkan ya kalau mereka ini mengklaim cucu Nabi, tapi mereka ini tidak bisa membuktikan, nanti siapkan mereka ini akan berhadapan dengan Rasulullah SAW di akhirat nanti. Dan tentang tesisnya Kiai Mat ini ya sudah terbukti, ya udah akui saja kalau bukan keturunan Nabi. Ya kenapa mereka ini susah untuk mengakui? Ya karena di situ ada ladang untuk mencari cuan ya. Dan mereka ini tidak mau menjadi mantan cucu Nabi.
nanti tidak bisa dawir lagi, tidak bisa nipu umat, tidak bisa malak-malakin, tidak bisa minta istri mukibin, dan lain-lain. Nah, tentunya itu yang menjadi faktor ya, mereka ini tidak mau mengakui bahwasanya mereka ini bukan cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.